Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Petaka Sang Dukun Santet bagian yang kedua. Cerita yang ditulis oleh @acep_saeb. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Beberapa lama kemudian setelah Pak Tamrin pergi diantarkan oleh Suhro, Ardo tampak duduk di seberang rumahnya. Ia rupanya sedang membaca chat dari seseorang yang ternyata adalah Suhro. Nanti malam Duk, kita berkumpul dulu di rumah Bu Asti. Pak Tamrin yang meminta kita berkumpul di sana. Kita mendapatkan backup dari beberapa orang. Jodar katanya akan ikut. Juga ada Sofan dan Pak Udran. Begitu chat yang dikirim oleh Suhro kepada Ardo. Saat sedang membaca chat itulah ia dikagetkan oleh dua orang gadis yang sebelumnya berada di dalam rumah Ardo. Mas Ardo, nih calon istrimu sedang mencari kamu, ujar Juhariah membuat Ardo mengangkat muka. Kalian ngapain? Maksudku kalian mau ngapain kemari? Ganggu aja, ucap Ardo gusar dengan kedatangan dua gadis manis itu. Dih, mulutnya tajam sih ayangnya Rena, ucap Juhariah disambut sentilan oleh Rena. Kami merasa jenuh di dalam. Ayahmu sama Dina khusyuk banget membaca Qur'annya. Kami pun pergi karena gak mau mengganggu, lanjutnya. Kenapa kalian tidak ikut membaca Quran? Karena gak berhijab? Atau karena lagi berhalangan? Tanya Ardo seraya mengantongi handphonenya. Jujur saja Mas Ardo, saya gak betah di dalam rumah Mas Ardo. Kayak ada hawa-hawa aneh gitu. Kadang-kadang saya seperti melihat seorang perempuan berkebaya merah berwajah rusak sedang memelototi saya, kata Rena disambut tatapan dingin Ardo. Kalau nggak betah di rumahku, mending pulang saja. Aku nggak maksa kalian untuk datang. Lagi pula kan ada Bibi. Ardo memotong ucapannya sendiri saat melihat Bu Anisti atau bibinya sedang mengeluarkan motornya dari garasi yang dulunya digunakan untuk mobil. Bibi mau pulang? Tanya Ardo seraya beranjak menuju bibinya itu. Iya Do, Bibi harus pulang. Pamanmu selalu marah kalau Bibi kelamaan di sini. Taulah pamanmu itu memang sangat egois, tutur Bi Anisti seraya menghidupkan mesin sepeda motornya. Apa Bibi tidak bisa menginap saja, Bi? Tanya Ardo sambil menatap bibinya itu dengan tatapan seperti seseorang yang tidak rela melepaskan. Ibu selalu membutuhkan bantuan dari Bibi, baik itu memasak atau merawat ibu saat beliau sedang tidak sehat. Apalagi saat ini, Bi, lanjutnya. Maafkan Bibi, Duk. Bibi tetap harus pulang. Doakan yang terbaik saja ya, Duk. Tukas Bi Anisti seraya melajukan sepeda motornya. Bibi, Ardo berseru tertahan dengan tangan kanannya yang menggapai tertahan ke arah sosok bibinya yang semakin menjauh. Entah kenapa aku seperti berfirasat bahwa barusan itu akan menjadi yang terakhir bagiku melihat Bibi, ucapnya dengan perasaan yang tidak menentu. Mas Ardo, jangan bengong, nanti kesambet nenek Poci, seru Juhariah saat lewat bersama Rena menuju teras rumah. Ardo tidak menyahut. Ia kemudian memasuki rumah. Saat malam menjelang, Ardo telah berada di rumah Bu Asti di mana Pak Tarmin dan orang-orang yang disebut Suhro dalam chat telah hadir di sana. Mereka adalah Pak Tamrin, Sofan, Jodar, Suhro dan Pak Udran. Apapun yang akan kita lakukan pada jam 2 dini hari nanti harus kita rahasiakan serapat mungkin. Tentu itu bukannya tanpa resiko. Jika kita tidak mati di tangannya, maka kita akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Bahkan bisa saja dihukum mati
jika target berhasil kita binasakan, ujar Pak Tarmin sembari menatap ke arah barisan golok dan celurit bersarung yang ditaruh di atas meja di hadapannya. Perlu diingat ya para pemuda, setidaknya 5 orang yang harus maju, sisanya mengawasi di luar. Maju sendiri hanya akan membuat nyawa melayang sia-sia. Yang kita lakukan mungkin keji dan jahat, tapi itu harus dilakukan karena sudah cukup banyak warga yang menjadi korban. Jangan ada korban lagi, cukup malam ini 1 korban, yaitu orang itu. Timpal Pak Udran sembari mengangkat telunjuknya. Singkat cerita, malam berlalu hingga pada jam 2 dini hari. Kelompok yang beranggotakan Pak Tarmin, Ardo, Suhro, Jodar, Sofan dan Pak Udran telah berada di suatu kebun di belakang rumah mewah yang berdiri terpencil. Rumah itu jelas adalah rumah Pak Dasran. Ke-6 orang itu mengenakan topeng hitam yang biasa dikenakan oleh pelaku kriminal. Sebelum memulai aksinya, mereka terlebih dahulu mendengarkan arahan dari Pak Tarmin. Saya sudah mengusir para demit yang mengelilingi rumah itu. Dengan demikian, kita dapat masuk dalam sana. Pintu kecil itu adalah jalan kita yang paling aman. Memaksakan diri masuk melalui pintu gerbang sangat berisiko. Di sana penjagaannya terlalu kuat. Meski demikian, itu tidak akan mencampuri urusan kita. Tutur Pak Tarmin seraya mengawasi pintu kecil yang ia maksud. Apa saya bisa langsung mendobraknya? Tanya Sofan yang telah siap dengan linggis kecilnya. Sebentar, ucap Pak Tarmin seraya menghampiri pintu tersebut. Aman, pintu ini sekarang benar-benar bersih dari penunggu, katanya setelah memeriksa pintu tersebut. Sofan pun akhirnya maju dan mulai melancarkan aksinya. Berbekal linggis kecil serta seperangkat peralatan memotong, Sofan pun berhasil membuka pintu kecil yang merupakan pintu tembok rumah yang mengarah langsung ke kebun. Selanjutnya Pak Tarmin diikuti Ardo, Suhro, Jodar dan Pak Udran memasuki pelataran belakang rumah besar dan mewah itu. Sementara Sofan mengawasi dari belakang sembari celingukan. Katanya demitnya sudah pada pergi. Kok aku merasa seperti mereka masih ada di sini? Sofan bergumam saat merasa bulu kuduknya merinding. Meski tidak melihatnya secara langsung, Sofan dapat merasakan kehadiran sesosok tinggi besar berbulu lebat berwarna hitam di belakangnya. Sofan, jika kamu mendapati salah satu atau lebih dari mereka, sebaiknya kamu ikut saja ke dalam. Kamu tidak usah ikut beraksi, cukup menunggu saja, kata Jodar yang melihat gelagat aneh dari Sofan. Mendadak Suhro kembali ke arah pintu kecil sembari mengangkat teleponnya. Setengah berbisik ia berbicara melalui handphonenya. Bilang ke Saini, kuatkan, bertahanlah. Semoga setelah kami berhasil, ia segera sembuh. Aku tahu apa yang terjadi kemarin siang itu. Aku sudah wanti-wanti kepadanya agar jangan mengedepankan emosi kalau berhadapan dengan Pak Dasran. Suhro terdiam sejenak saat lawan bicaranya berbicara. Ya sudah, tolong jagain istri saya, Mbok. Kalau perlu panggil Pak Ustadz, beliau yang biasanya menyembuhkan sakit karena guna-guna, kata Suhro menanggapi kata-kata lawan bicaranya. Suhro, ayo, jangan terpencar, ucap Ardo yang menyusul Suhro. Sementara yang lain tengah berdiri memperhatikan pintu belakangnya terlihat begitu kokoh. Mereka sepertinya sedang bingung bagaimana cara membuka pintu tersebut. Sofan masuk kemudian mencongkel pintu tersebut dengan linggisnya. Namun tiba-tiba ia mengibas-ibaskan kedua tangannya seperti ia kepanasan. Sofan, kenapa nak? Tanya Pak Tarmin dengan kaget. Panas Wak, tangan saya seperti habis memegang besi yang dibakar, tukas Sofan seraya meringis menahan panas di tangannya yang seperti melepuh saja. Biar Wak saja, kata Pak Tarmin kemudian bibirnya komat kamit. Setelah itu ia meraih linggis tersebut. Ardo, sekarang. Tanpa basa-basi Ardo mengayunkan golok panjang yang ditentengnya ke arah pintu. Dan prak,
Pintu yang terlihat kokoh tersebut terbelah menjadi dua setelah ditebas oleh Ardo. Setelah pintu terbelah, mendadak sosok manusia berkelebat menerjang ke arah Ardo yang berdiri tepat di depan pintu yang terbelah. Sosok itu menggenggam sebilah golok pendek. Kemunculan sosok tersebut membuat Pak Tarmin dan kawan-kawan pun akhirnya harus memulai pertempuran. Setidaknya 1 orang melawan 5 orang. Pertarungan langsung tidak hanya di teras belakang saja. Pertarungan itu juga berpindah tempat menjadi ke dalam rumah. Karena pribumi atau sang target seringkali menghindari serangan dengan berlari ke dalam rumah yang kemudian dikejar oleh 2 penyerang. Berikutnya 3 penyerang masuk dalam rumah, menebaskan senjata tajam yang menghancurkan berbagai perabotan ataupun perlengkapan di dalam rumah. Setiap kali para penyerang melakukan serangan, target selalu berhasil menghindar. Bahkan target terkadang melakukan manuver yang cukup mengagetkan, yaitu melompat ke arah dinding kemudian menempel di sana seolah-olah badannya dapat menempel di sana. Duh, celaka kita, dia bisa menempel di tembok, ucap Suro seraya melihat dengan waspada ke arah sosok Pak Dasran yang sedang menempel di tembok dengan jarak ke lantai setinggi 3 meter. Tanpa menyahut, Ardo melompat ke arah sosok Pak Dasran sembari menebaskan goloknya. Srek. Golok mengoyak wallpaper dinding, sedangkan target berhasil menghindar. Bahkan Pak Dasran berhasil memasukkan serangan ke arah Ardo hingga pemuda itu ambruk tidak jauh dari serpihan pasir dari tembok yang berhasil ia koyak. Pak Dasran yang merasa menang lantas menderu ke arah Ardo sembari menebaskan goloknya. Namun Pak Udran muncul dari belakang, menebasnya dengan badik namun tidak berhasil melukai Pak Dasran. Ternyata Pak Dasran kebal senjata. Padahal ia selalu menghindar ketika diserang meski ia kebal senjata. Jodar juga turut menyerang dengan celuritnya. Namun celuritnya hanya mampu mengoyak bagian belakang kaos yang dikenakan Pak Dasran. Selebihnya serangannya tidak berefek-efek apa-apa kepada target. Justru Pak Dasran yang kini menjadi beringas, memasukkan serangan gencar kepada penyerang yang jaraknya cukup dekat darinya. Itu adalah Suhro yang awalnya hendak menyerang. Justru kini ia terdesak karena lawannya berhasil membuatnya terpojok di sudut ruangan. Kemampuan bertarung Pak Dasran memang sangat tidak bisa dianggap remeh. Terbukti 5 penyerangnya dengan mudahnya ia buat terdesak. Apalagi ia memiliki kemampuan magis yang tidak main-main. Itu dibuktikan dengan terjatuhnya Pak Udran hanya dengan lontaran sebutir kerikil saja. Kini saat Suhro bersiap menemui nasib buruknya saat dikalahkan oleh Pak Dasran, barangkali saat itu juga ia akan mati. Apalagi lawannya bersiap menebaskan celurit saat Suhro tidak mungkin dapat menghindari dari serangan lawan. Mendadak seseorang menerjang ke arah Pak Dasran seraya menaburkan segenggam pasir tepat ke arah kedua mata laki-laki itu. Itu adalah Ardo yang rupanya berhasil bangkit setelah ambruk akibat serangan Pak Dasran. Pak Dasran yang kedua matanya kemasukan pasir lantas terhuyung. Ia berusaha membersihkan kedua matanya dari pasir yang ditaburkan oleh Ardo. Namun mendadak suatu tebasan golok menghantam tengkuknya. Ia jatuh terlungkup di atas lantai. Selanjutnya tebasan lainnya datang mengoyak belakang kepalanya. Mendadak dari arah ruangan sebelah kiri terdengar suara teriakan seorang perempuan disusul suara benda jatuh berdebun bersamaan dengan suara berderak. "Siapa itu?" kata Pak Tarmin setelah memastikan target telah tewas. "Bibi Anisti," ucap Ardo seraya berlari ke arah ruangan sebelah kiri, kemudian mendapati Sofan sedang berjongkok di samping tubuh perempuan yang adalah Bu Anisti. "Kau apakan dia? Dia tidak ada salah apa-apa, kenapa kau bunuh?" Ardo menerjang hendak menyerang Sofan namun dicegah oleh Suhro. "Saya tidak membunuhnya Mas Ardo,
Ia terpleset saat berlari setelah melihat Pak Dasran mati. Saya berani bersumpah, Mas, kata Sofan mengajukan pembelaan. Ardo berusaha mengendalikan emosinya. Ia hanya mengusap wajahnya dengan frustasi. Bener, ia terpleset, ujar Pak Darmin saat melihat lantai yang basah seperti bekas disiram air. Sofran menyiramkan air ke lantai, sebenarnya bertujuan untuk menghambat pergerakan Pak Dasran. Tapi sayangnya malah istrinya yang kena. Sekarang dua-duanya telah tiada. Lanjutnya, singkat cerita, keesokan harinya desa tersebut geger dengan kematian pasangan suami istri yang bertempat tinggal di lahan terpencil, yaitu Pak Dasran dan Bu Anisti. Sejak kematian mereka, hal-hal ganjil yang menimpa warga desa menghilang begitu saja. Orang-orang yang terkena guna-guna mendadak sembuh. Meski melenyapkan sang dukun santet turut melenyapkan bala dari desa, namun para pelakunya segera saja ditangkap pihak berwajib karena dianggap melakukan pembunuhan berencana dengan alasan yang mengada-ngada. Dan selesai. Itulah akhir cerita dari cerita yang berjudul Petaka Sang Dukun Santet. Semoga dalam cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran positif dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.